Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 29 Oktober tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8, ayat 26 sampai 30. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelami hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Allah sejak semula, mereka itu juga ditentukan sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.'
maka kalian akan berkata, "Kami telah makan dan minum di hadapan-Mu, dan Engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami." Tetapi ia akan berkata, "Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan." Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi yang terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah: bisakah kita melewati pintu yang sempit? Kerajaan Allah seumpama biji sesawi dan ragi pada perikop sebelumnya, yakni dari Injil Lukas bab 13 ayat 18 sampai 21, dan sambungannya pada teks hari ini, yakni Injil Lukas 13 ayat 22 sampai 30. Kita dapati orang bertanya kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Mungkin dia mulai bertanya-tanya, apakah dia termasuk yang sedikit itu? Orang itu cemas, dan itu mewakili sekaligus mengungkapkan kecemasan banyak orang. Saudara-saudari terkasih, apakah Yesus sengaja menciptakan kecemasan? Tidak sama sekali, dan itu bukan inti pengajarannya. Yesus hanya mau mengatakan satu kebenaran, yakni bahwa masuk kerajaan surga sama dengan melewati pintu yang sempit. Banyak orang, termasuk kita semua, berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Yesus tidak berusaha menciptakan cerita indah tentang kerajaan Allah. Dia langsung pada inti pewartaannya, yakni bahwa tidak mudah bagi seseorang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kisah selanjutnya membuka selubung rahasia dan kejutan dalam pengajarannya. Pertama, semua orang diundang untuk melewati pintu sempit. Jadi pintu itu, walau sempit, terbuka untuk semua. Siapa saja, entah dari utara, selatan, timur atau barat, diundang untuk melewati pintu sempit itu. Pintu ini yang bukan hanya sempit, tetapi juga benar-benar tertutup, adalah bagi orang-orang yang dikuasai egonya dan bersikap arogan. Orang model ini sudah disebutkan Yesus dalam Injil, yakni mereka yang terlambat datang dan mulai mengetok-ngetok, mulai menyebut bahwa mereka telah makan dan minum,
Mereka telah mendengar ajaran-ajaran Yesus. Ego dan arogansi adalah sikap orang yang membutuhkan Tuhan hanya demi kepentingannya. Tuhan bukan nomor satu. Merekalah yang nomor satu. Ego dan arogansi membuat pintu yang sempit itu tertutup. Kedua, mereka yang bisa melewati pintu sempit adalah mereka yang membebaskan diri dari ego dan sikap arogansi. Orang demikian membiarkan diri dibimbing oleh Roh karena akan menemukan jalan yang lebih baik. Orang demikian selalu berdoa dan mempercayakan doanya kepada Roh yang berdoa kepada Allah dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Doa demikian juga mengenal kelemahan-kelemahannya dan membiarkan Roh membantunya, sebab Allah menyelidiki hati nuraninya dan mengetahui maksud Roh itu, yakni menyesuaikan dengan kehendak Allah, agar orang itu bisa mengatasi kelemahan tersebut dengan baik. Ketiga, dengan demikian makin jelas bahwa tidak cukup mengatakan bahwa saya percaya, saya beriman, saya rajin berdoa, saya suka membantu. Semua itu harus dilakukan seperasaan dengan Yesus. Apa arti seperasaan dengan Yesus? Seperasaan berarti kita menjadikan hati kita seperti hati Yesus, sebagai hati yang mencintai dengan sungguh, hati yang rela menderita dengan segala keikhlasan, hati yang mengundang kita duduk makan dengan orang miskin dan bukan sekedar memberi bantuan, satu kotak nasi dan kita sudah merasa bangga dan puas. Tuhan, kuatkan hati kami agar boleh melewati pintu sempit itu. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.